Oke, saya Yohanes dari Bandung. Halo, kenalan dulu. Hai, nama saya Ria Mapangaribuan, asal dari Sulawesi Tengah, Kota Luwuk. Tepuk tangan dong buat Halo semuanya. Hai. Oke, baik, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita ketemu lagi dengan teman-teman Indonesian AdNet. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan diskusi ringan ya untuk teman-teman sekalian. Tapi terlebih dahulu, apa kabar semuanya? luar biasa baik. Alhamdulillah ya. Oke. Jawab dong. Jawab nggak ya? Nah, kenapa sih aku maunya jadinya di perawat luka? Karena begini, perawat luka itu belum banyak loh, belum banyak yang di daerah-daerah. Nah, kenapa saya mau jadi perawat luka? Karena di daerahku itu banyak itu orang yang mengalami apalagi luka diabetes. Kan selama ini luka diabetes pasti ya ujung-ujungnya diamputasi kan, ujung-ujungnya diamputasi. Nah di daerahku itu banyak kasus loh, yang akhirnya pasien itu tidak sembuh walaupun diamputasi. Dan kebanyakan memang diamputasi meskipun lukanya kecil, tapi karena tidak ada perawat luka, jadi ya kasihan sekali terpah. Karena itu tahun 2015 itu aku ikut pelatihan basicnya CWCCA dan setelah itu ya aku sudah terjun langsung untuk jadi seorang perawat luka sampai sekarang ini. Awalnya itu saya tidak tahu tentang perawatan luka, tapi dapat kesempatan dari rumah sakit dan ternyata rumah sakit itu support sekali. Jadinya kita dapat diikutin itu dalam yang full. Nah, awal mulanya itu 2018 dan bersyukurnya ketemu teman-teman ini yang orangnya juga royal dalam ilmu dan pendidiknya juga itu tuh royal sekali sama ilmu. Jadi ini ceritanya Ya. satu alumni Iya. tahun berapa ya itu ya? 2018. Oke, 2018. Nah, cara saya pendekatan pertama untuk di rumah sakit itu kita pendekatan dengan dokter. Nah, kita pendekatan dokter. Kita ada spesialis kulit, ada spesialis bedah plastik, ada bedah umum. Nah, di situ kita bareng-bareng kita bisa ada pasien mereka di refer ke kita. Nah, report juga harus kita berikan kepada dokter sehingga ada kepercayaan di situ. Nah, dari situ teman-teman itu yang awal mulanya sama seperti saya yang nggak tahu tentang luka, mereka mulai berminat. Oh, luka tuh gitu ya. Terus mereka ada konsul-konsul kan. Kalau luka kayak gini gimana? Oh, coba pakai ini, pakai ini. Saat mereka merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, ada healing, entah orang tuanya, entah tetangganya, entah siapa yang mereka rawat tanpa materi ya yang mereka pikirkan awal, tapi healingnya itu akhirnya mereka punya kecintaan. Di mana sih belajarnya? Akhirnya balik lagi ke WOCARE lagi. Oh, kena racun ya? Racun yang menguntungkan berarti ya? Racun dunia itu ya. Ya Allah. Jadi memang pertama kali yang harus kita terapin ya sekeliling kita ya. Betul. Artinya ketika sekeliling sudah tahu, wah ini ada keilmuan yang luar biasa, berarti kondisinya mereka akan tertarik dengan kondisi itu dan salah satunya pembuktian adalah itu dia. Betul. Prosesnya begitu ya. Iya, setuju. Luar biasa. Masyarakat umum pun tidak tahu, oh ternyata ada ya perawat luka. Kok baru tahu gitu. Dan dia ke kamu, wah senang ada perawat luka, mereka merasa tenang ya dengan lukanya, tidak takut lagi. Kadang banyak menceritakan kesedihannya tentang gimana ya, misalnya kaki diabetes, nanti kaki saya diamputasi. Aduh, gimana nanti saya cacat segala macam. Itu sih dari satu pasien ke pasien lain dengan work of yang positif. Oh, dia akan perawat luka tuh kan dikenal. Walau dari brand sendiri itu. Itu saya ingin tambahkan. Nah, dari mulut ke itu mulut. dia namanya promosi yang murah meriah. Ya. Yes, that's right. Tapi good job teman. Susahnya apa ya menjadi perawat ETN? Saya mengerjakan segala sesuatu dari hati. Jadi apapun saya bawa happy dan bagi saya pribadi itu nggak ada susah ya. Walaupun kadang si kalian ini ya seperti kayak Bu Stella bilang besok ya gitu. Tapi saya berpikir bahwa jika kamu melakukan sesuatu dari hati, rezeki akan mengikuti. Tidak dari kliennya, mungkin dari
orang-orang lain di sekitarnya. Luar biasa. Itu kalau saya pribadi ya. Kalau saya karena di Jakarta ya, Jakarta itu susahnya itu bukan susah merawat atau susah kita transportasi. Nah, terkadang akses kita itu yang membuat kita ini. Padahal kota besar ya, tapi dengan kemacetan, dengan sarana yang dengan cuaca ya. Jadi saya merasa gini, saya pernah satu kali waktu itu nggak ada Grab, pokoknya yang online nggak ada, taksi nggak ada yang mau, bis-bis juga nggak ada. Akhirnya tibalah itu sebuah bajai. Padahal bajai itu nggak bisa masuk jalur kota. Entah kenapa jadi kita berpikir di hujan yang deras, mungkin ini kiriman dari Tuhan. Tuhan bekerja. Mungkin ini kiriman dari Tuhan. Akhirnya kita naik bajai dan polisi cuma lihat aja, nggak nilang, nggak ini. Jadinya ya, jadi saya berpikir teman-teman yang pernah naik sampan gitu kan, ada cuplikannya yang harus naik sampan, yang harus mendaki ke pedalaman. Ternyata saya di kota mengalami hal itu juga. Wow. Itu aja. Satu, karena Luwuk paling jauh. Jadi pada saat saya buka tempat praktek, kan sekarang harus ngambil izin di dinas perizinan. Nah pada saat ngajuin, ditolak dong. Sedih kan ditolak. Katanya, oh mohon maaf, perawat belum bisa buka praktek gitu. Nggak ada perawat yang buka praktek di sini. Yang bisa buka praktek adalah dokter, apoteker, sama bidan. Sedih kan, langsung drop say gitu. Tapi nggak sampai di situ. Langsung aku hubungi ketua PPNI dan puji Tuhannya ketua PPN-nya itu kerja sama bagus. Jadi dia yang mediasi. Akhirnya keluar deh. Jadi Luwuk Wound Care Center. Luar biasa. Terima kasih PPNI, kalian luar biasa gitu. Gitu. Baik. Nah itu ya memang salah satu yang harus memang kita menjadi kuat itu adalah dukungan ya. Betul yang sekali, pertama support. adalah dukungan organisasi dalam Iya, program support tersebut. PPNI luar biasa. Oke, jadi kita betul berterima kasih ya dari Terima kasih Luwuk dong, gitu dari ya Luwuk. prosesnya. Oke. Ya, pesan saya buat teman-teman yang ingin mengembangkan diri, ayo kita bisa jadi interpersonal therapy nurse kan, karena kita bisa jadi IT nurse ini ada peluang besar juga di situ buat kita untuk perawat-perawat mandiri. Oke. Jadi jangan membatasi diri kita hanya di situ aja. Keluar dari zona nyaman. Mungkin mereka belum pernah merasakan gimana home care kan, gimana hasil dari home care. Menjanjikan loh. Bukan, memang intinya sih bukan itu pelayanan yang paling utama. Tapi kan kita ya harus ada itu juga, ya kan? Menunjang kehidupan, ya. Oke. Satu yang sebenarnya paling berguna banget adalah untuk keluarga kita. Dengan kita punya ilmu intrastomal terapi, tidak menutup kemungkinan entah saudara kita atau saudara yang mau dekat, mau jauh, itu membutuhkan kita. Jadi pada saat kita berguna buat keluarga dekat kita, keluarga sekitar kita, bahkan tetangga, baru nanti ke yang jauh, itu sangat rasa bersyukur itu pasti ada, karena kita bisa berguna buat orang lain. Itu intinya. Sama sih sebenarnya, karena kebetulan mama saya tuh diabetes. Jadi sebenarnya ikut ini untuk mama, kan kali-kali aja dia luka, terus aku bisa. Dan bener, pada saat kita udah tahu, kita tuh nggak perlu takut lagi kemana, iya ada luka, kita langsung rawat aja orang kita sendiri. Terus satu lagi, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita nolong orang yang kadang ada beberapa pasien tuh bilang, suster saya nggak tahu kalau saya nggak ketemu suster tuh bagaimana kaki saya. Jadi itu kadang kata terima kasih tuh aku sampai merinding Ya, loh aku ya. juga loh. Iyalah. Suster, terima kasih ya udah rawat saya gitu. Itu aja. Aduh, kayak sampai mau nangis gitu. Terima kasih pasienku begitu. Saya buat teman-teman yang ingin menjadi perawat TTN, gak usah takut, tetap belajar, jangan memikirkan angka berapa jadi perawat TTN. Berani keluar jadi zona aman. Yang pasti jangan tetap berkarya dalam nama Tuhan, rezeki akan berserta teman-teman semua. Pesan saya sih apa ya? Aduh, sampai saat ini saya masih seperti yang teman saya bilang dari Sulawesi ya, Riama. Sampai ada yang bilang ini, Pak Jo, dia manggilnya Om Jo ya. Om Jo, jangan tinggalin ya, ini lukanya sampai sembuh. Saya nggak mau sama orang lain. Sampai seperti itu dia kadang WA. Sampai saat ini pun di acara EWS pun dia nge-WA.
Kadang saya dijadikan perawat luka, jadikan tempat curhat. Yang di satu sisi ya udah ibu sebatas ini aja, nggak ada bisa dilakukan lagi. Sekarang tinggal dilanjutkan ke perawatan. Saya berpikir, aduh, ini ibu harus selamat. Ini ibu lukanya harus kembali seperti semula. Biar ini ibu semangat. Ingat dia punya anak masih kecil, anaknya 2 masih kecil-kecil. Nanti kalau ibu ini terjadi sesuatu, kasihan anaknya. Itulah jadi perawat, kadang kita harus tetap memberikan support buat pasien-pasien kita. Walaupun meski hati kita ya kadang, ya betul sekali ya. Itu kalau dari saya. Kita bisa reuni ya. Kita kumpul bareng kayak begini. Ini event yang mengumpulkan kita. Jadi kita tuh setelah selesai dari 2018 kita nggak sampai situ aja. WhatsApp kita jalan, konsul kita jalan, semua sharing kita jalan. Nah di event ini kita ketemu lagi. Ya udah begini. Jadinya kita saling menceritakan bukan pengalaman, bukan hanya yang enaknya aja yang kita ceritain, tapi suka duka tuh semua kita ceritain. Jadi kita udah kayak keluarga. Nah selain itu kita juga dapat teman-teman dari luar negeri, jadi tahu, jadi oh di luar negeri tuh begini loh dilakuin, oh iya ya di sini gini ya gitu. Jadi change ilmu itu ada gitu. Nah itu tuh manfaat banget besar buat kita, apalagi buat saya yang di rumah sakit ya. Ternyata kan ilmu berkembang. Masa saya di rumah sakit besar nggak ikut perkembangan ilmu? Nah itu salah satunya. Ditambah lagi teman-teman yang ini ya punya praktek mandiri, pasti tambah lagi ilmunya. Gitu. Materi sebenarnya saya tuh dari tadi tuh ngincernya NPWT karena di tempat saya tuh NPWT tuh masih baru mau merintis, kita gimana sih merintis. Nah itu udah dapet nih dari tadi. Oh berarti bekal yang udah saya targetin tercapai. Maksudnya nanti datang ya Pak Kana, bukannya salah satu pembicara. Pak Kana kan pembicara. Oke. Jadi nanti kondisi habis ini rumah sakit udah langsung ya pakai negatif resonance terapi dan aplikasi ke pasien ya. Enggak, kan selama ini lihat magotnya kan cuma karena mungkin dari lalat yang liar itu hinggap di luka. Terus aku sudah sering sih lihat yang maggot itu yang tapi itu yang tapi kalau yang sekarang kan materinya yang memang sudah dari penelitian, baru cara mereka menyimpan dan mengaplikasikannya ke luka gimana. Karena selama ini, apalagi di daerah saya di Manado sana, mereka geli banget soal maggot itu. Nah, kalau dari sini kan kita bisa dapat ilmunya, kita bisa sharing ke pasiennya supaya mereka tidak takut lagi. Kalau saya banyak ya. Salah satu yang saya sangat tertarik itu selama ini kan saya tanya teori, lihat maggot seperti apa, teori aja. Ini lihat langsung. Cuman untuk aplikasi memang kita di tempat belum ada ya, tapi sangat tertarik dengan biological demang dengan maggot. Untuk MPWT sendiri saya juga sangat tertarik. Kebetulan emang kalau klien saya ini ada rezekinya, selalu saya sarankan untuk MPWT. Dan aplikasi hasilnya sangat bagus, mantap. Oke. Kalau aku tuh maunya update stoma gitu, karena kan stoma ini agak kalau di tempat aku tuh jarang banget dapat pasien stoma. Oh iya, nggak mungkin pindah ya kan? Pindah jadinya ini. Jangan dong, nanti siapa dong jadi praktisi luka di sana. Jadi update lagi tentang stoma. Oh iya, apalagi yang kita tambah biar jadi bekal pada saat nanti kalau saya balik ada pasiennya. Oh oke, aku terrefresh lagi begitu. Mantap, terima kasih. Gila. Terima kasih AWS. Worth it banget, ya Allah, kita bisa joget, bener kan? Enggak, sekalian kita dapat ilmu, kita update ilmu, ketemu link, tuh kan bisa nambah pertemanan. Jadi nanti kalau kita kemana, oh iya kita punya teman sesama praktisi luka di se-Indonesia, gila. Oke, teman di luar juga dapet, terus bisa ketemu pembicara-pembicara luar, ilmu yang lebih update. Sayang nggak ikut AWS, gitu ya.
1, 2, 3. Terima kasih, AWS. Oke, baik, oke, thank you.